Oke ya, oke baik. Dan hari ini sahabat Merkuri menyemangati Hari Kartini. Terima kasih juga Ibu Novi dari MSI Consulting yang sudah merancang kita bisa ngobrol-ngobrol dengan salah seorang yang boleh dibilang pelaku, dalam tanda petik pelaku baik ya, bukan pelaku yang karena konotasi pelaku itu kesannya kayak tersangka gitu ya. Tetapi pelaku kita hari ini adalah seorang perempuan yang secara karir itu sangat bagus gitu ya. Boleh diperkenalkan dulu sebelum saya menyapa beliau? Iya, jadi tamu kita pagi ini adalah Bu April Wahyuwidati. Saat ini beliau menjadi Regional Manager untuk wilayah Jawa Tim Bali Lombok di PT Hero Supermarket Tbk, dan beliau juga menjadi Koordinator Wilayah Timur 1 Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia atau APRindo. Jadi karena temanya pagi ini adalah peran pemimpin wanita di saat krisis, dan karena beliau ini adalah pengurus salah satu ketua di APRindo, dan retail saat ini sebagai garda depan dalam distribusi sembako yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi sangat tepat kita ngundang beliau karena ini tadi peran pemimpin perempuan di masa krisis gitu. Jadi di masa krisis ini kebutuhan sembako menjadi kebutuhan yang utama bagi masyarakat, dan kita bicara dengan salah satu pelakunya. Seperti itu. Jadi bagaimana supaya ini kalau krisis ini retail kan perannya bisa menjaga stok kebutuhan pokok dan distribusi ke masyarakat dengan merata. Kita nggak membahas kesananya, tetapi terkait dengan peran beliau sebagai salah satu leader di fungsi-fungsi yang ada yang dijalankan saat ini. Fungsi kepemimpinan, karena saya juga mendapatkan fooding dari materi yang Ibu Novi kirimkan. Berbagai riset dan survei menunjukkan bahwa perempuan masih harus berjuang keras agar sebagai pemimpin agar dianggap setara dengan laki-laki. Gitu ya. Nah, padahal ya presiden kita ya pernah perempuan. Tapi kita ini panggilannya Mbak April. Iya. Oke, selamat pagi Mbak April. Selamat pagi Mas Aldi. Iya. Selamat pagi. Kabar baik, sehat-sehat ya Mbak ya? Alhamdulillah sehat. Tetap semangat ya? Tetap semangat. Tetap semangat. Tapi nggak work from home ini ya? Enggak, jadi kebetulan hari ini saya lagi office, enggak WFH, jadi alhamdulillah bisa menyapa seluruh teman-teman yang ada hari ini di toko tentunya. Iya, oke, baik. Sekarang kantornya di PP Legi ya Mbak ya? Iya betul. Oke, Mbak April Wahyuwidati, Regional Manager Wilayah Jatim Bali Lombok PT Hero Supermarket. So far so good Pak, bisnis? So far, harus ambil nafas nih kalau ditanya. Ya kalau bukan so good ya not bad lah ya. Lu podo ae lah. kan optimis ya, kan harus optimis. Tapi tetap ya. harus optimis. Nah, artinya itu dia. Harus selalu optimis di setiap suasana ya, di setiap kondisi yang memang saat ini memang banyak keterbatasan seperti itu. Selamat merayakan Hari Kartini ya Mbak ya. Terima kasih. Bu April juga baru ulang tahun loh Mas. Oh selamat ulang tahun. Sesuai dengan namanya kan. Oh iya. Happy birthday Mbak. Wish you all the best ya. Wish you all the best. Oke, baik. Amin. Baik Mbak April, hari ini kita bicara soal kepemimpinan ya Bu Novi ya. Iya. Dan mungkin pertanyaan pertanyaan normatif pertamanya itu bagi seorang perempuan, apa makna seorang pemimpin itu? Jadi seperti ini, kalau bagi saya sih sebenarnya karena kita ini diberikan anugerah yang luar biasa gitu ya oleh pencipta kita. Jadi kita punya anugerah yang luar biasa, kita diberikan potensi, kita diberikan kita hadir di dunia ini kan kita punya punya misi gitu ya, punya misi artinya ada tujuan khusus yang dititipkan pada diri kita gitu. Jadi setelah kita bisa mengelola diri kita dengan baik, maka ketika itu kita harus punya dampak yang lebih luas kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau kita bekerja ya di tim kita, terus kemudian dalam keluarga ya di dalam lingkaran keluarga inti kita, kemudian keluarga kita yang lebih besar seperti itu. Jadi kalau ditanya apa makna pemimpin wanita buat saya, karena sebenarnya saya tidak melihat ini wanita atau kemudian ini pria, tetapi siapapun yang punya
anugerah ya tadi itu, maka kita harus bisa menggunakan apa yang kita miliki ini dengan seoptimal yang kita bisa lakukan supaya bisa memberikan dampak yang lebih besar. Salah satu yang mendapatkan anugerah dari Tuhan itu kan yang sedang berbincang dengan kita ya. Ya, betul. Mbak April, apa makna seorang pemimpin atau bagaimana kemudian sebagai seorang perempuan Anda harus memimpin? Cukup banyak ya karyawan yang ada di bawah naungan kepemimpinan Anda ya, Mbak? Iya. Gimana, Mbak? Oke, terima kasih Mas Aldi. Mas Aldi, saya sebelum menyampaikan apa sih pemimpin, arti dan sebagainya, mohon izin ya, saya ingin mengucapkan selamat Hari Kartini kepada seluruh perempuan yang ada di Indonesia yang saat ini sangat luar biasa perannya gitu. Ya. Oke. Baik. Ya. Oke, berkaitan dengan apa sih arti pemimpin buat wanita? Buat saya pada prinsipnya adalah wanita itu adalah seperti halnya kita tadi yang disampaikan Bu Novi, mempunyai anugerah yang bisa dibilang adalah spesial ya dari Tuhan gitu ya. Berbeda dengan pria. Di sini saya tidak membedakan pria itu kurang atau tidak, tapi sama-sama ketika wanita dan pria diciptakan pastinya ada tujuannya untuk saling melengkapi. Jadi artinya bagaimana kita sebagai wanita punya peran, punya andil dalam rangka kita melengkapi itu. Karena ketika kita saling melengkapi satu sama lain, itu akan membuat sesuatunya itu akan menjadi lebih baik. Jadi kalau dibilang apa sih keunggulan atau ininya, ya apa yang sudah dianugerahkan menjadi given buat kita itu yang kita manfaatkan, yang kita usahakan kebermanfaatan buat semua yang ada di sekitar kita, yaitu di keluarga, masyarakat, kalau kita bekerja di perusahaan, seperti itu. Dalam artian yang lebih luas, seperti itu, Mas. Kemudian bagaimana juga ketika Anda harus menghandle orang-orang yang mungkin secara usia setara atau barangkali justru malah lebih senior secara usia ya, tetapi kemudian gendernya cowok gitu, Mbak. Ada perasaan sungkan-sungkan, jengah atau gimana? Apa yang bisa Anda sharing untuk mungkin banyak yang sedang mendengarkan kita ini ya, mereka-mereka perempuan-perempuan hebat yang juga punya potensi untuk menjadi pemimpin seperti Anda. Ya, kembali lagi. Jadi karena kodrat kita wanita gitu ya, kita harus benar-benar memahami peran kita adalah wanita. Nangisan nggak sih, Mbak, kalau pemimpin perempuan itu? Kenapa? Nangisan apa enggak? Enggak sih. Oh enggak ya? enggak ya. Mungkin nangis iya ya, karena kodratnya wanita itu juga ada sisi lemahnya. Tapi umumnya yang ya saya sendirilah, saya tidak mungkin memperlihatkan nangis saya itu di depan orang. Cukup saya sendiri dan Tuhan yang tahu ketika saya menangis. Ya. Itu keunikan perempuan. Jadi ini Mas, wanita itu kan punya banyak keunggulan ya. Lebih ulet ya, artinya kalau saya mungkin ini berkarir di retail itu dari tahun 2002 ya, jadi udah kurang lebih hampir 18 tahun lah saya berkarir di dunia retail yang sangat detail ini ya. Jadi dengan kelebihan, bukan kelebihan yang diberikan Tuhan berupa keuletan, ketelitian, kemudian luwes, itu yang memudahkan kita untuk bisa masuk lebih cepat atau cepat ngeblend lah istilahnya di lingkungan kita. Karena itu sangat penting sekali ketika kita memasuki lingkungan manapun, hal yang pasti dan yang utama adalah bagaimana kita adaptasi dengan lingkungan yang ada di sekitar kita. Karena tentunya ini kan berbeda-beda lingkungan satu dengan yang lain. Tapi kita udah bisa bisa meresapi, bisa memahami, kemudian kita bisa mengetahui ritme seperti apa, itu akan lebih mudah dalam kita bisa memanage, mengatur tim kita di satu organisasi. Karena satu hal yang penting adalah bagaimana kita mengkomunikasikan, karena dari komunikasi itu message yang akan kita sampaikan, message yang harus terima, itu yang sangat penting. Nah, sebelum ke Bu Novi, kalau bicara soal handicap, bicara soal hambatan, apa Mbak yang selama ini Anda rasakan begitu ketika Anda harus memimpin sebuah perusahaan retail yang notabene cukup besar begitu? Ya, ini mungkin sedikit cerita ya, ketika misalnya
kita ada satu toko. Rata-rata mostly itu adalah laki-laki gitu ya. Dan bisa jadi kebanyakan juga senior ya, dalam artian lebih. Itu dia. Iya, lebih berumur dengan kita gitu. Mungkin bukan strategi ya, mungkin ini cara saya ya. Biasanya kalau saya menghadapi teman-teman yang laki-laki lebih sepuh dari kita, ya saya lebih memberikan satu ruang khusus. Artinya beliau-beliau ini kan pasti punya kelebihan juga ya, walaupun itu mungkin under kita gitu, tapi bukan berarti dia kita berikan tempat yang sesuai dengan kapasitasnya, kita berikan kesempatan untuk ia bisa lebih berkembang, kita dengarkan apa yang jadi input-inputan beliau gitu. Artinya menempatkan beliau pada tempat yang tepat itu akan membuat komunikasi kita akan lebih nyaman, lebih enak dan lebih friendly gitu dibandingkan kita misalnya menempatkan tim kita itu di posisi dia adalah tim kita, atau mungkin kadang-kadang orang menyebutkan bawaan kita itu membuat sesuatu nggak nyaman. Dan sejauh ini so far tidak ada hambatan sih, dalam artian yang membuat kita menjadi stres gitu gara-gara kita menghadapi mungkin tim kita yang usianya jauh lebih dari kita gitu. Ya, ketika sedang engkel-engkelan gitu, terus apa Mbak biasanya yang Anda lakukan? Ini kan kita bicara yang Surabayaan aja lah, engkel-engkelan terus yang ngengkel itu ya sebenarnya secara posisi bawahan kita gitu ya. Tapi kan dia ini ya sudah tua, cowok nggak seberapa pinter, ya udah ganteng gitu lah. Itu gimana Mbak? Yang penting dibawa rileks aja Mas Ad. Gitu ya. Iya. Okay. Jadi karena kan kita itu setiap hari menghadapi banyak orang yang berbeda-beda karakter ya. Di satu sisi pertama kita pagi pasti menyapa tim kita yang sudah kita kenal. Begitu siangan dikit, misalnya kita toko-toko kami buka, kita menghadapi customer dengan berbagai problematika ya ketika masuk itu ya. Jadi ini saya menyiapkan bahwa sebenarnya customer masuk dengan berbagai hal reason dia masuk ke toko. Jadi artinya dalam hal ini kita coba open mind, open heart, apa sih yang sebenarnya yang mereka inginkan gitu. Dan yang penting adalah kita tetap stay cool. Gitu ya. Iya. Oke, kita tanyakan ke pakarnya dulu ya Mbak. Ke Bu Novi. Bu Novi, pasti Bu Novi bisa membaca dari apa ya jawaban-jawaban yang disampaikan oleh Mbak April ini. Tidak terbantahkan bahwa beliau memang punya banyak kemampuan sampai bisa menduduki posisinya sekarang begitu kan. Yeah. Nah itu artinya sebenarnya kalau misalnya mau ditipologikan, apa sih keunggulan pemimpin perempuan itu? Keunggulan perempuan itu terutama dibandingkan ya, kalau kita bicara kan ada hanya 2 perempuan sama pria gitu ya. Jadi kalau keunggulan perempuan, satu dia yang pasti itu orangnya detail gitu ya, detail. Makanya cocok ketika tadi Mbak April bilang perusahaan retail itu detail gitu ya, makanya betul. Cocok banget begitu ya. Iya betul. Okay. Jadi perempuan itu lebih detail, karena detail maka dia ini akan mempertimbangkan berbagai aspek ketika sebelum melakukan tindakan. Jadi ketika kita menganalisa masalah, mau merencanakan sesuatu, dia ini lebih detail sehingga kemudian dengan detail akan lebih banyak aspek yang bisa tercover. Selain itu dia multitasking. Multitasking ini adalah karakter atau sifat yang nggak dimiliki oleh pria. Gitu. Jadi perempuan itu dalam satu saat itu bisa melakukan beberapa pekerjaan atau memikirkan beberapa pekerjaan secara bersamaan. Oh, jadi ketika saya mau underline, ketika multitasking perempuan diyakini pasti lebih oke dibanding laki-laki ya Mbak. Lebih oke. Jadi lebih kalau laki-laki disuruh mikir satu hal, beberapa hal, 2 hal bersamaan nggak bisa, dia akan fokus pada satu hal aja. Termasuk soal cewek ya, laki-laki kan nggak bisa mikir banyak ya, cukup satu aja, kan gitu ya. Asal dia nggak ngadep banyak orang, jadi kalau ngadep banyak orang siapa yang di depannya? Bukan gitu. Maksudnya satu di sini, satu di sana. Makanya itu. Bercanda terus ya. Iya, jadi multitasking. Multitasking ini dibutuhkan karena masalah itu bisa jadi
datang bersamaan gitu ya. Sesuatu itu nggak bisa diputuskan satu persatu gitu. Ini datang bersamaan sehingga ketika kita ini punya pemahaman yang lebih kompleks, maka ketika memecahkan masalah informasinya ini lebih komprehensif seperti itu. Lalu yang lebih lagi dari seorang perempuan adalah punya empati yang lebih tinggi. Jadi lebih empatik timbangannya bahasa Jawanya keluar daripada pria gitu ya. Jadi lebih peka terhadap orang sehingga apa? Ketika kita ini lebih peka terhadap orang, kita lebih mengerti apa kebutuhan orang lain itu. Di mana ini sangat diperlukan ketika kita ini bekerja. Ketika ini kita sebagai pemimpin, itu kan kita tidak bekerja untuk dengan kita sendiri, dengan kemampuan atau upaya kita sendiri, tetapi dengan bekerja melalui orang lain. Nah, ketika kita bekerja dengan orang lain inilah kita ini perlu mengenali siapa orang-orang yang kemudian pantas atau tepat kita berikan tugas-tugas tertentu sesuai dengan tugas yang sekarang kita miliki, seperti itu. Gitu. Jadi tadi itu detail, multitasking, kemudian lebih empatik atau lebih peka, dan kemudian tadi juga selain tadi detail itu juga telaten. Telaten itu lebih ke ini loh, tidak kepingin cepat jadi gitu ya. Jadi lebih menikmati proses gitu, lebih bersabar terhadap proses. Nah, ketika kita ini menyelesaikan suatu hal, salah satu hal yang penting itu adalah juga ini tadi, kita bersabar terhadap prosesnya gitu. Ini nggak bisa instan, nggak bisa kemudian jam kepada sesuatu yang kita inginkan. Nah, ini adalah kelebihan-kelebihan seorang pemimpin wanita yang saya lihat ini, ya ini tadi beberapa pemimpin wanita yang sukses yang saya amati, mereka punya hal-hal yang seperti ini. Kalau bicara soal hambatan, tadi dari jawaban-jawaban yang disampaikan oleh Mbak April, gimana? Hambatan itu sebenarnya lebih dari hambatan pribadi ya, kalau menurut saya ya. Kalau ini kita ada yang mengatakan gini, wanita itu punya ini glass ceiling syndrome gitu ya. Jadi sindroma atap kaca. Jadi dia itu mau mencapai sesuatu tetapi takut kalau takut dengan batasan-batasan tadilah kodrat yang sebagainya kayak gitu loh, bahwa dia nggak bisa bersaing dan sebagainya. Nah itu adalah salah satu hambatan dari perempuan. Jadi punya sindroma ini atap kaca. Jadi dia ini kepingin mencapai yang lebih tinggi di atasnya, tetapi karena ada atap kacanya membuat dia itu terbatas di sana gitu loh. Dia nggak bisa mencapai apa yang lebih tinggi di luar apa yang ada yang dia bisa lihat, seperti itu. Nah, hambatannya itu sebenarnya lebih karena persepsi itu dia pelihara gitu ya. Dia nggak berusaha memecahkan itu, karena sebenarnya itu tadi, mau kita perempuan mau kita laki-laki, kalau kita ini dihadirkan di sebuah tempat, maka kita ini ya harus punya sesuatu legacy yang kita tinggalkan di sana gitu kan. Artinya itu tadi, dengan berbagai permasalahan, berbagai kondisi yang membuat kita ini harus menyelesaikan masalah apa yang ada. Seperti itu. Jadi hambatannya kalau menurut saya lebih banyak karena itu. Terus kalau yang sudah berkeluarga, hambatan itu lebih, ini saya kembali bukan hambatan dari lingkungan ya, tetapi lebih dari diri sendiri, diri sendiri yang muncul dari diri seorang perempuan sendiri. Misalnya ketika sudah berkeluarga, pasti akan dilema banget untuk memutuskan keluarga atau karir kan, seperti itu. Karena kalau kita bekerja mau nggak mau ya kita akan harus all out gitu ya. Kemudian perusahaan pasti mau taunya ya sudah, karena ini fungsimu, ini peran yang harus kamu lakukan, ya gimana caranya gitu. Nah ini tadi, ketika kita tidak punya solusi bagaimana kita menyeimbangkan antara keluarga yang mungkin waktu itu anak-anak masih kecil dan sebagainya, ya itu tadi, akhirnya orang akan milih salah satu, karena kalau misalnya ini kita nggak mau semuanya lepas gitu kan. Jadi akhirnya mereka akan lebih memilih ke satu dan mundur dari karirnya gitu, atau ya wis berkarir dengan apa adanya yang ada, tidak semaksimal kemampuan yang betul kayak gitulah. Jadi kalau saya melihatnya lebih ke sana sih, seperti itu. Sementara kalau kita dengan gini, karena kita ini memang seperti disampaikan Bu April melengkapi, maka kelebihan yang kita miliki sebenarnya ini juga akan bisa kita membantu kita untuk bekerja dengan baik dengan siapapun, seperti itu. Dan kelebihan seorang perempuan ini tadi yang kita bisa gunakan untuk lebih ketika tim kita yang lain tidak punya, maka waktunya kita untuk menunjukkan kemampuan-kemampuan yang kita miliki tadi, kelebihan-kelebihan yang dimiliki tadi. Mbak April, setuju dengan yang disampaikan oleh Bu Novi?
Setuju banget. Setuju banget ya. Silakan kalau mau menambahkan sebelum kita break, monggo. Iya. Jadi tadi yang disampaikan Bu Novi, detail, multitask gitu, dan empati itu memang benar sekali. Artinya retail dengan kondisi yang cukup tight ya, dengan apalagi kondisi saat ini gitu yang benar-benar luar biasa ini. Ini membutuhkan hal yang dimiliki oleh setiap pemimpin atau leader, khususnya kalau saya bilang bisa adalah multitask. Harus mampu melakukan apa saja dalam waktu bersamaan, memutuskan sesuatu dengan tepat, cepat, dan benar-benar bisa terukur dengan baik dampaknya akan seperti apa gitu. Itu luar biasa dan itu memang tepat sekali apa yang disampaikan Bu Novi, setuju banget. Baik. Ini karena ada 2 perempuan 1 cowok, jadi ya cowoknya iya aja. Baik, terima kasih Mbak April. Kita break dulu ya Mbak. Siap. Nanti kita boleh ditutup dulu, nanti kita hubungin kembali. Untuk ini kelanjutannya. Bu Novi, kita break dulu ya. Silakan. Oke, sahabat Merkuri silakan loh. Kalau ada di antara Anda yang kebetulan hari ini hari Kartini, kebetulan juga narasumber saya ini adalah perempuan-perempuan yang masuk kategori hebat dan itu sudah terbukti dengan segala kiprah beliau masing-masing. Silakan di 0315620096 atau juga melalui WhatsApp-nya Merkuri di 0817300096 untuk berinteraksi dengan para narasumber. Saya break dulu dengan beberapa pesan. Kita dengarkan lagu baru dari band Raja dengan judul Jangan Mudik. Jangan dulu mudik lebaran, tunggu sampai semua aman. Walau rindu kampung halaman, bulan Ramadan di rumah aja. Jaga kebersihan, jauhi keramaian. Jangan kemana-mana dulu, jangan keluar rumah dulu. Tahan dulu yang mudik, sabar yang pengen balik, di rumah aja. Bila kau sayang keluarga, mari sama-sama menjaga anjuran pemerintah untuk selalu di rumah aja. Di rumah aja, di rumah aja, di rumah aja. Jangan dulu mudik lebaran, tunggu sampai semua aman. Walau rindu kampung halaman, bulan Ramadan di rumah aja. Jangan kemana-mana dulu, jangan keluar rumah dulu. Tahan dulu yang mudik, sabar yang pengen balik, di rumah aja. Bila kau sayang keluarga, mari sama-sama menjaga anjuran pemerintah untuk selalu di rumah aja. Anjuran pemerintah untuk selalu di rumah aja. Di rumah aja. Lagu Jangan Mudik dipersembahkan oleh Yayasan BUMN untuk Indonesia. Ya, itu lagu yang dipersembahkan oleh Pak Erick Thohir ya untuk membantu pemerintah melalui Yayasan BUMN-nya karena kebetulan beliau juga menjadi komandannya PRSSNI. Kita sudah kembali lagi ke talkshow kita pagi hari ini. Mbak April, udah siap ya? Sudah siap. Oke, baik. Sebentar, saya ke posko dulu ya Nila. Sorry. Saya bacakan aja Nil, karena ada yang ada missing link. Sebentar, sabar dulu sahabat Merkuri, saya harus membuka info posko ini dan hari ini ya. Oke, baik.
Ini ada Mbak Mita yang menanyakan, sebagai sesama perempuan, saya patut berbangga juga dengan perempuan-perempuan yang punya posisi terbaik di perusahaan. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana tanggapan Bu April dengan adanya sebutan pemimpin perempuan lebih sadis? Ini bukan saya yang ngomong loh, ini Bu Novi saksinya ini. Daripada pemimpin laki-laki, bagaimana menghadapi leader perempuan yang lebih mengutamakan gengnya di kantor, yang tentunya tidak membawa dampak positif bagi perusahaan? Tuh, silakan Mbak April. Oke Mas Aldi, terima kasih. Pertanyaannya luar biasa banget loh. Udah ya. 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 Maaf dengan siapa tadi yang bertanya ya? Mbak Mita, Ibu Mita. Ibu Mita. Oke, selamat pagi Ibu Mita. Terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau saya menanggapi pemimpin yang sadis gitu ya. Memang banyak sih Mas Aldi ya. Apa istilahnya, ada semacam paradigma bahwasanya seorang pemimpin wanita itu sadis. Tapi kalau saya melihatnya di sini bukan sadis ya. Artinya mungkin pemahaman dari keinginan atau misalnya sesuatu yang ingin dicapai daripada antara tim dengan atasan, tim members dengan leadernya ini yang mungkin ada miss ya. Artinya di satu sisi kita ini kalau ibaratnya kita bekerja itu sama dengan kita tuh dilahirkan kan. Kita nggak pernah bisa memilih siapa orang tua kita. Begitu juga ketika kita bekerja, kita tidak pernah bisa memilih siapa yang menjadi bos kita atau pimpinan kita gitu kan. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, kita tetap harus mampu mengetahui, harus mampu memahami karakter atasan kita atau tim kita kalau sebagai leader ya. Dan disitulah nantinya akan tercipta satu komunikasi. Bisa jadi anggapan sadis itu karena mungkin tipikal daripada seorang pemimpin itu, maksudnya kan seorang wanita itu beda-beda. Ada yang memang lemah lembut, ada yang memang galak, ada mungkin cerewet gitu. Tapi semua itu adalah sebenarnya sebuah blessing bagi organisasi ya. Karena itu adalah satu kelebihan. Bisa jadi memang satu waktu memang harus ada sikap ketegasan. Ya. Ketegasan ini yang sangat penting. Karena bagaimanapun satu organisasi dengan berbagai macam kondisi yang ada itu diperlukan ketegasan dan kecepatan. Nah, disinilah bisa jadi yang menjadi kesalahpahaman tim. Ketika misalnya kita harus speed yang cepat, kita harus speed nih 180 km per jam, tapi tim kita dalam kondisi tidak siap. Nah, ini yang jadi lag ya. Di sini kemudian muncul satu, misalnya si pemimpin perempuan tadi menjadi sedikit emosi dan si timnya lebih tadi galak gitu ya, tidak siap. Jadi mungkin menjadi agak galak gitu ya. Nah, itu yang mesti kita sikapi. Saya selalu kalau saya lagi ngobrol ya sama tim gitu ya. Artinya jangan pernah membawa permasalahan pekerjaan kita itu sampai ke hati gitu ya. Karena itu wasting banget gitu loh. Artinya pekerjaan itu ya sudah kita selesaikan di saat kita bekerja. Kalau ada masalah ya kita selesaikan, kita sama-sama hadapin, kita sama-sama cari solve. Pulang kerja udah pikiran kita udah relax gitu loh. Jadi begitu kita keluar dari pintu gitu karyawan, ya udah kita taruh nih persoalan-persoalan di pekerjaan kita yang nggak enak tadi. Jangan sampai kebawa ke rumah karena itu fatal sekali. Ya, terus, apalagi kita perempuan loh. Iya. Begitu sampai rumah masih bawa problem, anak kita yang kena nih. Iya. Nah itu yang mesti harus kita sebagai perempuan bekerja gitu ya, baik apapun posisinya, harus tetap istilahnya kita profesional. Kapan kita harus menaruh suatu permasalahan itu, kapan kita harus tetap membawa permasalahan itu, tetapi dalam konteks yang tepat. Ya, terus kalau ada yang bilang biasanya kalau leadernya perempuan itu lebih mengutamakan gengnya di kantornya, benarkah? Itu saya rasa ya ini ya. Manusiawi ya? Manusiawi, karena biasanya perempuan itu cenderung akan lebih pengen kan ada yang seperti gini. Kita tuh lebih enak curhat sama perempuan karena mengerti kita gitu kan, dibandingkan laki-laki. Itu ada sebagian orang seperti itu. Tapi juga ada sebagian orang, misalnya perempuan lebih cenderung bisa lebih curhat kepada teman-teman yang laki-laki gitu. Kalau misalnya ada satu seperti itu, saya sih melihat itu bukan satu geng ya, itu hanya
satu komunitas yang mungkin sama-sama punya pemikiran yang sama, tetapi orang lain melihatnya itu sebagai geng. Coba kita kalau misalnya ada kondisi itu masuk aja gitu, dalam artian seperti apa sih, sehingga di situ kita biasanya akan tahu sebenarnya apa sih yang menjadi spesifik dari misalnya adalah perkumpulan itu, apakah memang itu memang bermanfaat atau enggak, itu kan kita tahu setelah kita masuk. Ya, tapi biasanya Mbak April, biasanya kalau dalam situasi kayak begitu justru malah berdampak positif atau negatif ke perusahaan? Untuk yang geng ya? Ya, kalau misalnya kan lebih memilih orang-orang yang visinya mungkin sama gitu ya. Bayangan saya geng-gengannya itu kan mungkin visinya yang sama, kemudian yang outlooknya sama gitu ya. Nah itu sebenarnya malah justru tidak negatif toh ya? Iya, kita melihatnya harus dari sisi positifnya saja, Mas Aldi. Oh, gitu ya. Karena kalau misalnya nih ya, kalau kita dengan tim yang banyak gitu, dengan beda-beda karakter, ketika kita ada satu proyek ya, proyek khusus, kita mungkin akan lebih cenderung cepat memilih tim yang ada geng tadi, karena mereka kan cepat mengkonsolidasikan di timnya, dan biasanya hasilnya akan lebih cepat. Itu sisi positif bagusnya. Gitu ya. Oke, sebelum ke pertanyaan berikutnya saya ke Bu Novi dulu ya. Bu Novi silakan menanggapi. Ini saya lebih menanggapi geng gitu ya. Bu, dulu anak geng juga tuh. Iya. Kecil kurus-kurus gini Bu Novi ini dulu anak geng loh. Enggak, jadi kan gini ya, kalau kita ini melakukan sebuah pekerjaan kita harus dengan orang-orang satu visi gitu kan. Betul. Gitu. Jadi dengan orang-orang satu visi artinya pasti melalui proses sehingga terbentuk geng itu. Artinya pasti kan kalau kita ini ditunjuk jadi pemimpin gitu, kita akan sampaikan tujuan kita apa gitu ya. Orang-orang yang kemudian bisa ikut dan bisa punya semangat yang sama, biasanya itulah yang akan bersama-sama untuk melakukan. Seperti, saya melihatnya seperti itu. Makanya disebut tadi oleh Mbak April sebagai manusiawi gitu ya. Iya. Memang itu manusiawi memang kayak itu. begitu. Jadi, ya. Bisa jadi yang melihat di sisi yang lain itu adalah orang-orang yang tadi itu yang merasa tidak sama gitu loh, tidak satu visi, sehingga kemudian wah geng sana. Di sini mungkin punya pemikiran yang berbeda. Tetapi yang perlu diingat adalah seorang pemimpin itu pasti punya target yang sudah ditetapkan. Kalau dia bekerja di perusahaan ya pasti dia punya goal yang harus ditetapkan dan itu harus dicapai. Jadi dia pasti akan berorientasi pada pencapaian tujuan itu. Yang itu yang harus dipahami oleh anggota tim yang ada di sana. Kalau Anda tidak bisa menerima ya bisa jadi Anda salah tempat gitu kan ya. Jadi bagaimana kita harus bisa mensupport ini tadi tujuan atau goal bersama yang telah ditetapkan yang harus dicapai. Saya melihatnya seperti itu. Jadi lebih ke ini tadi kesamaan visi, kesamaan tujuan, kesamaan semangat, sehingga ini tadi penyelesaian pekerjaan itu akan lebih terakumulasi dengan baik dan lebih cepat terrealisasi. Gitu. Saya sih tidak mengatakan begitu ya, tetapi moga-moga bukan karena Mbak Mita ini nggak masuk geng terus kemudian lo ini kok kayak gini ya, nah, jadi kan negatif gitu ya. Nggak juga sih ya. Ngomong soal negatif positif gimana? Kalau tadi Mbak April bilang ambil positifnya aja lah gitu. Kalau saya ya melihatnya dari sisi itu sebenarnya tidak. Saya melihatnya dari sisi bahwa itu tadi kalau kita ini seorang pemimpin pasti dikasih target atau goal oleh pimpinan kita yang lebih tinggi lagi. Nah itu yang harus dicapai. Nah untuk mencapai itu kan tidak mudah gitu. Kita harus ngumpulin orang-orang yang punya semangat yang sama, punya visi yang sama, sehingga kemudian akan lebih mudah mencapainya gitu. Dan otomatis itu kita akan meninggalkan gitu tanda petik orang-orang yang nggak bisa sama dengan kita. Karena orang-orang yang seperti itu kan bisa jadi pada saat sekarang mereka ini belum membuktikan kok soro-soro gini mesti ngapain sih gitu ya. Jadi ketika ini kan ada orang yang tipe-tipe kelompok itu yang wait and see gitu ya. Itu genah gak sih kalau misalnya kayak gini kok soro men iku gurung tentu. Dulu juga pernah seperti itu tuh enggak terrealisasi. Ini kayak gitu lagi gitu loh. Jadi bisa jadi seperti itu dan dia bisa jadi akan melihat wah itu lagi kan misalnya seperti itu. Dan kalau misalnya perubahan ini tercapai gitu atau tujuan ini tercapai bisa jadi mereka baru ngikut gitu. Jadi saya nggak tahu ini posisinya ada di mana, tapi mungkin itu tadi lebih melihat konteksnya seperti itu. Jadi mungkin melihat saya ini sekarang ada di mana gitu loh. Gitu. Jadi jangan ngelihat bawang gerombolnya, ngegengnya seperti itu. Tapi Anda berada di sebuah organisasi yang seperti apa, yang punya tujuan apa gitu. Kalau tujuan Anda itu tidak selaras dengan tujuan organisasi, ya nah itu tadi Anda mesti melihat lagi, mereview kembali. Iya. Kadang-kadang memang strategi EGP dan ISDL itu penting ya. EGP itu emang gue pikirin gitu kan. Kalau ISDL itu kan itu sih derita lu gitu.
Ya, oke. Kita ke pertanyaan kedua, Pak Bayu. Apa strategi yang digunakan agar kehidupan keluarga tidak berbenturan dengan perusahaan? Ini juga yang mau saya tanyakan ke Mbak April. Mbak April, gimana mengatur waktunya supaya keluarga juga oke, karir juga nggak stuck? Itu gimana, Mbak April? Oke, Mas Aldi, thank you. Ini kayaknya problem semua perempuan berkarir ya. Benar. Ya, ini jujur aja ya Mas Aldi. Memang di satu sisi kita harus profesional. Artinya bagaimana kita menempatkan diri sebagai pemimpin di suatu perusahaan dan bagaimana di rumah kita sebagai seorang istri dan seorang ibu dari anak-anak kita. Itu artinya mungkin sejauh ini saya pun juga bukan wanita yang sempurna ya. Artinya yang bisa membagi secara baik gitu, bukan. Jadi yang penting adalah ketika kita mulai berkarir, kita kan sudah minta izin dengan suami khususnya pada keluarga kita gitu ya, bahwa ketika kita mengambil keputusan ini pasti dengan segala resiko yang harus kita sama-sama akan hadapin gitu ya, kita akan tanggung gitu. Jadi memberi pengertian ini yang menjadi hal utama kita sebagai wanita karir gitu ya. So, itu sih yang utama. Kemudian yang kedua, pembagian waktu. Untuk pembagian waktu memang kita tidak mungkin akan bisa full time dengan keluarga kita di rumah, terutama anak-anak gitu ya. Apalagi di saat seperti ini saya sedikit curhat ya. Ketika anak-anak sekarang kan belajar di rumah gitu ya. Yang notabene harus kita benar-benar taking care pada mereka, bagaimana apa yang dilakukan tiap jamnya gitu kan, biasanya kita harus kontrol. Nah ini juga sebenarnya tantangan tersendiri buat perempuan saat ini, terutama ibu-ibu ya. Tanggung jawab itu besar sekali. Jadi bagaimana kita ngaturnya, yang jelas kita harus sering-sering komunikasi. Di saat kita misalnya kita lagi break atau misalnya kita bisa sedikit spend time gitu ya. Di waktu-waktu kita super tight ini, ya kita say hi sama anak-anak kita. Kadang-kadang kalau bisa misalnya WhatsApp call gitu. Pokoknya sesuatu lah yang kita bisa melakukan komunikasi. Sekedar kita ingin tahu apa yang dilakukan anak-anak di rumah, dan paling tidak itu akan menjadi keterikatan. Oh, ternyata mama masih memperhatikan kita kok. Misalnya mama ada istilahnya waktu yang buat kita itu. Kalau papanya anak-anak juga? Papanya kebetulan juga kerja di luar kota. Loh, ya kan. Luar biasa ya. Ya sama lah. Oh, sama ya. Jangan sampai lupa loh ya. Nanti kalau enakan kerja kita anak-anak, papanya lupa ya apa? Yang penting quality time, Mas. Yang penting quality time, iya. Apalagi di kondisi-kondisi seperti sekarang kata ini. Bu Raffi mungkin ingin menambahkan soal karir, dan kan dulu pernah berkarir juga. Iya. Pak Bayu ini nanya untuk siapa, untuk istrinya atau gimana ya? Atau calon istrinya? Atau cuman kepo aja Pak Bayu? Iya. Jadi begini, kalau yang saya lakukan di masa-masa karir awal dulu, jadi kalau anak-anak sekarang kan sudah besar, jadi sudah agak lepas lah dari sesuatu yang ribet dulu waktu mereka masih kecil. Jadi alhamdulillahnya saya punya lingkungan yang supporting kondisi saya gitu ya. Jadi tadi suami tahu pekerjaan kita gitu ya, terus sudah tahu dengan segala jenis pekerjaannya lah seperti itu. Jadi seperti pekerjaan saya dulu tuh kadang harus keluar kota lah, lembur itu kalau lembur tuh bisa dibilang mau setiap hari lembur. Udah lembur pulang di rumah pun masih dilanjutkan kan, seperti itu. Jadi cuma pindah tempat kerja aja. Beberapa yang saya lakukan adalah melibatkan anak dan pasangan gitu, dan keluarga secara keseluruhan sih untuk ngerti pekerjaan saya gitu. Jadi untungnya pekerjaan saya itu dulu dalam beberapa hal itu, misalnya nih saya pengasuh konsultasi karir di sebuah surat kabar waktu itu gitu ya. Jadi anak-anak tuh ngerti, oh mamahnya itu kayak gitu ya. Terus kadang juga acara radio kayak gini gitu kan. Jadi mereka bisa tahu, dengar, oh iya kerjaan mamaku tuh kayak gitu ya. Jadi mengenalkan pekerjaan saya ke anak-anak. Termasuk misalnya kalau mereka malam minggu gitu, kadang pernah pun malam minggu pun yang kita waktu itu Sabtu masuk, malam minggu kadang masih kita nggak bisa bener-bener tinggalin pekerjaan gitu kan. Nah itu ya toleransi dari pasangan gitu. Jadi suami bawa anak-anak, ngelihat mamanya di kantor, jemput saya untuk makan
keluar atau jalan kemana, nanti saya harus kembali lagi ke kantor, ya saya kembali ke kantor. Kemudian anak-anak sama papahnya pulang. Kayak gitu. Jadi itu tadi dukungan suami pasangan terutama, dan harus ngerti, nggak usah terus kemudian merasa juga wah ini kerjaannya perempuan loh kan, ya kasihan ya sudah berkarir ngurusi anak-anak terus masih semuanya dibebankan seperti itu. Terus misalnya nih kayak dulu itu saya punya ini favorit. Jadi yang kalau misalnya ini mau dengerin tips-tips gitu ya, jadi belajar sambil ini, kebetulan saya ini tipe auditori yang kalau mau belajar sesuatu hal itu lebih mudah dengan mendengarkan. Jadi dulu banyak CD gitu atau kaset waktu itu dari James Gue kayak gitu ya. Jadi kan saya senang gitu belajar sales, tentang customer service, tentang sales, pengembangan diri, motivasi dan sebagainya kayak gitu. Nah, itu yang kaset-kaset atau CD seperti itu dulu selalu saya taruh di mobil gitu, terus gantian saya nyetirnya gitu. Jadi di mobil saya itu kalau masuk mobil saya pasti dengernya seperti itu gitu. Jadi sampai yang saya baru merasakan dampaknya ketika anak saya waktu itu udah kuliah gitu ya. Terus kemudian dia denger nih, kan udah lama waktu itu nggak denger James Gue gitu. Terus waktu dia denger lagi gitu, ini pasti suaranya James Gue gitu. Jadi dia ternyata itu ikut. Jadi apa yang saya dengarkan waktu itu saya belajar, ternyata anak-anak juga ya mereka kan paling dengerin ya nggak dengerin kayak kita bener-bener memang punya intensi mendengarkan ya. Mereka sambil mengenali suara itu karena satu mengenali suaranya. Lalu dua dia tanya, "Mah itu dulu tuh apa tuh yang dia itu punya apa itu yang punya?" Maksudnya gini, dia waktu itu bercerita tentang leverage. Jadi seorang kelinci yang dia ini ada kedatangan beruang, buaya, macan yang mau makan dia, terus diajak bertarung di lubangnya dia gitu. Ternyata di lubangnya dia itu dia punya teman lagi banyak. Bukan kelinci, tetapi binatang buas juga yang disamakan. Jadi si binatang buas yang mau menerkam dia, diajak berkelahi di lubangnya dia. Di sana dia punya teman yang binatang buas. Jadi binatangnya itu yang makan itu. Lawannya kelinci itu. Tadi itu. Dan itu lebih mudah karena sudah masuk ke lubang gitu. Nah, itu yang kemudian anak saya itu ingat gitu loh. Jadi saya malah yang mana ya gitu. Terus dia cerita yang kayak gitu. Oh, itu yang waktu itu cerita tentang leverage. Kalau kita mau mencapai hasil, jangan pakai tenaga kita sendiri, meskipun kita itu lemah, si kelinci itu kan lemah gitu. Dia bisa menggunakan temennya, dia menggunakan jaringannya untuk mendapatkan hasil, dan setelah itu dia juga nggak diganggu oleh binatang-binatang buas itu. Gitu. Jadi itu yang membuat anak-anak juga nggak merasa bahwa dunianya mamahnya itu dunia mereka sehingga mereka nggak ngerti. Itu sharing sih ya kalau yang saya lakukan waktu itu. Ya, oke, intinya adalah quality time begitu ya, karena memang kalau nuruti waktu yang banyak nggak cukup, karena masing-masing Bu Novi dan Mbak April juga sama-sama punya kesibukan yang luar biasa. Betul. Belum lagi suami atau papanya anak-anak juga punya kegiatan-kegiatan yang lain. Saya masih akan meneruskan dengan pertanyaan dari Pak Arman, tapi sebelum itu saya mau break ke pesan-pesan. Mbak April, ditahan saja, tidak usah ditutup ya. Saya hanya butuh waktu 3 menit, mohon sabar dulu ya. Baik. Oke, baik. Sahabat Merkuri, kita ke pesan-pesan dulu. Baik, kita lanjut. Saya masih bersama Bu Novi dari MSI dan juga ada tamu saya di line telepon. Beliau adalah Mbak April Wahyuwidati, Regional Manager Wilayah Jawa Timur, Bali Lombok, PT Hero Supermarket Tbk, dan sekaligus juga beliau Koordinator Wilayah Timur 1 di Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia, Aprindo. Ini ada Pak Arman. Mbak April? Iya. Oke, ini Pak Arman menanyakan, sebagai pemimpin perempuan, bagaimana menghadapi krisis karena COVID ini? Apa ada kebijakan berbeda yang diambil? Monggo silahkan. Oke, terima kasih Pak Arman pertanyaannya. Jadi sebagai informasi kepada Pak Arman dan seluruh masyarakat yang mendengarkan Radio Mercury, bahwasanya untuk retail sendiri dalam menghadapi krisis COVID ini, kita dari awal ya, sebelum masuk official, waktu itu Pak Jokowi menyampaikan pertama kali 2 orang terkena. Itu hampir semua retail sudah melakukan konsolidasi bagaimana pengamanan ini. Karena bagaimanapun bukan kita apa-apa, bukan, tapi kita lebih menjaga untuk secure ke
tim yang ada di toko-toko. Karena itu sangat penting, mereka adalah garda terdepan kami yang nantinya pasti akan sangat intens berhubungan dengan customer. Jadi untuk saat ini kebijakannya sangat jelas dan tegas serta disiplin. Pertama kita harus pertama yang harus dilakukan adalah benar-benar menaati disiplin protokoler COVID. Menggunakan masker, kemudian melakukan cuci tangan, kemudian setiap kasir kami diberikan hand sanitizer, dan mungkin kalau Bapak Ibu saat ini belanja ke toko-toko, di setiap pintu masuk di depan ya, entah itu di minimarket, entah itu supermarket, atau mungkin di mal-mal, itu sudah disediakan tempat cuci tangan beserta sabun. Nah itu mohon Bapak Ibu yang datang wajib mencuci tangan. Itu bukan karena tidak ada tujuannya Mas Aldi. Tujuannya apa? Ketika customer masuk ke dalam area toko, ketika sudah cuci tangan, diharapkan itu dalam kondisi sudah bersih. Gitu ya. Iya, artinya ketika customer kita memilih barang-barang di toko, mereka menyentuh, kemudian mengganti mungkin dan sebagainya, itu barang-barang dalam kondisi tetap bersih gitu. Harapannya seperti itu. Bayangkan kalau kita tidak cuci tangan, mungkin ya udah bawa kuman dari luar ketika menyentuh barang, tentunya itu kan terjadi transfer kuman yang memungkinkan terjadi transfer kuman. Gitu. Kemudian kebijakan yang saat ini juga semua tim atau karyawan harus memakai masker, begitu juga dengan pengunjung wajib. Jadi itu sudah ada surat edaran dari Ibu Wali Kota maupun dari Ibu Gubernur bahwa kita masyarakat wajib menggunakan masker. Nah ini tolong semuanya juga harus disiplin agar ini bisa memutus tali penularan virus ini. Ya, ketika Surabaya Raya akan diberlakukan PSBB, apakah itu kemudian membuat Mbak April dan teman-teman di Aprindo atau juga di masing-masing perusahaan ini kemudian merasa perlu ada yang harus disiapkan secara khusus, Mbak? Ya, pasti itu. Seperti yang tadi disampaikan Ibu Novi di awal bahwasanya retail adalah garda depan dalam distribusi sembako. Yang saat ini kita lakukan adalah memastikan bahwa stok sembako, khususnya bahan pokok 13 bahan pokok itu adalah kondisinya aman ya? Cukup stoknya dan terjaga harganya. Karena bagaimanapun ini adalah kita ini kan berpartner ya dengan pemerintahnya, bagaimana kita bersinergi mewujudkan tujuan bersama dalam hal penyediaan stok dan stabilisasi harga. Ya, artinya, Mas Adi, sedikit ini. Monggo. Ini setiap hari ini baik dari Pemprov maupun Pemkot intensif berkoordinasi untuk memastikan stok-stok sembako yang ada di seluruh retail. Jadi itu lewat Aprindo atau ke masing-masing toko, Mbak? Lewat Aprindo. Oh, lewat asosiasi ya. Betul. Oke, lebih mudah untuk men-share ke anggota ya. Iya betul Mas. Lebih terkoordinir begitu ya. Iya. Oke, tapi ini menjadi kabar baik bahwa PSBB ataupun tidak nanti, tapi kayaknya PSBB deh Surabaya Raya ini stok 13 bahan pokok ya Mbak ya. Iya. Semuanya dijamin aman ya. Insya Allah Mas Aldi. Insya Allah aman. Semua kita berusaha untuk semaksimal mungkin untuk memastikan stok sembako saat ini aman. Tapi justru kalau kita ini kita ngomong bisnis dan ngomong bisnis itu fair, bebas gitu ya. Justru COVID ini blessing in disguise untuk teman-teman retail ya Mbak. Kalau saya sih tidak melihat itu ya. Enggak ya? Enggak, tapi memang iya ya. Tapi nggak apa-apa dijawab aja gitu. Iya Mas. Jadi mungkin di satu jadi gini. Iya. Kalau kami di retail itu kan ada dua ya. Kita ada di food dan non food. Non food. Ya, bagi mungkin food ini bukan blessing sih Mas. Kalau saya bilang ini adalah sesuatu hal yang sama-sama kita harus bertanggung atau bersinergi bersama. Iya sih, iya. Karena ini sekedar ini ngomong bisnis ya. Kondisi hari ini apple to apple dengan last year, harusnya retail adalah masa-masa panen. Panen, ya. Tapi saat ini enggak. Sekarang enggak ya. Sekarang enggak. Jadi justru yang kita prihatin adalah khususnya di industri retail yang fashion ya, non food itu. Itu saat ini bisa dibilang ya menangis lah gitu. Karena memang saat ini masyarakat fokus ke kebutuhan sehari-hari, kebutuhan pokok, sehingga mengalihkan istilahnya alokasi dana yang mereka simpan itu adalah untuk stok, pengamanan stok pangan. Nah, sedangkan untuk hari raya pun kami masih melihat ya, kalau saya bicara dari data
apa istilahnya, tingkat konsumsi atau tingkat kebutuhan dari masyarakat, khususnya barang-barang persiapan Lebaran kayak biskuit, sirup itu jauh ya penurunannya dibandingkan tahun lalu. Oh gitu ya. Iya, Oke. betul. Jadi ya nggak blessing banget gitu ya. Tidak. Tapi Yang penting justru kita nggak mikir blessing. Yang penting sekarang itu bagaimana stok sembako itu aman di seluruh retail. Itu aja. Stok sembako aman di seluruh retail sebagai upaya untuk kontribusi kepada bangsa dan negara ini ya, tentunya ya, bersama-sama pemerintah ya. Oke, Mbak April, waktu kita memang tidak banyak lagi, tapi mungkin bisa disampaikan ini sekali lagi ucapannya, dan nanti saya sampaikan, saya sebarkan ke teman-teman perempuan di Indonesia dari Anda. Tetapi apa yang kemudian bisa Anda sampaikan sebagai sebuah penyemangatan? Mumpung kita Hari Kartini, mumpung juga Anda seorang pemimpin di perusahaan retail, dan kita sedang diuji dengan adanya virus corona ini. Apa Mbak? Untuk sahabat-sahabatku semua, khususnya perempuan, saat ini kita perempuan itu adalah orang yang bisa dibilang menjadi point center, menjadi istri, manajer di rumah, menjadi guru les, menjadi koki, semuanya ada di kita saat ini. Jadi bagaimanapun kita harus tetap semangat menghadapi kondisi saat ini, tetap berpikiran positif, tetap stay cool, dan yang jelas satu hal, kita sebagai perempuan biasanya identik dengan konco wingking gitu ya, teman di belakang. Terlepas dari semua sebutan itu, yang jelas kita wanita punya blessing, kita punya banyak hal yang diberkati Allah. Nah, itu yang harus benar-benar kita maksimalkan ya. Banyak membuka istilahnya banyak kita membuka wawasan, agar kita mempunyai added value yang lebih baik dan lebih bagus, sehingga kita mampu memberikan kontribusi yang lebih banyak kepada orang-orang sekitar kita. Baik, terima kasih Mbak April Wahyu Widati, Regional Manager Wilayah Jatim Bali Lombok, PT Hero Supermarket, sekaligus juga Koordinator Wilayah Timur 1 di Aprindo. Matur nuwun waktunya, matur nuwun juga buat penyemangatannya, sukses selalu, sehat-sehat ya Mbak. Amin. Baik, mungkin kalau mau menyapa Bu Novi? Bu April, sukses ya. Terima kasih sharingnya. Terima kasih, sama-sama Bu Novi. Terima kasih, selamat pagi Mbak April. Pagi. Selamat pagi, oke. Baik, sekarang closing statement dari Bu Novi soal situasi yang seperti ini. Apa yang kemudian kita bisa underline untuk pesan untuk para pemimpin perempuan dalam menghadapi masa krisis seperti ini? Jadi kalau kita bilang pemimpin perempuan, saya tidak membatasi hanya di pekerjaan gitu ya, di lingkungan kita bisa, dan juga di rumah gitu. Jadi kalau di rumah justru saat sekarang ini pemimpin perempuan ini dibutuhkan. Pemimpin perempuan artinya bukan berarti kemudian kita menggantikan peran kepala keluarga, bukan. Betul. Gitu ya. Artinya pada saat ini nilai kelebihan perempuan yang kita miliki tadi itu kita yang benar-benar kita bisa gunakan untuk memberikan dukungan, memberikan support, memberikan semangat kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu yang penyemangat yang saya bisa sampaikan kepada sahabat perempuan dimanapun berada. Karena tadi itu pada saat seperti ini, kalau biasanya kemudian kalau kita ini wanita karir yang bekerja, itu kita benar-benar bisa berkonsentrasi pada pekerjaan kita. Tapi kalau sekarang ini karena anak-anak juga harus belajar di rumah, nggak boleh kemana-mana. Tadi itu perannya jadi bukan hanya ganda itu tadi, sudah berlipat-lipat nggak karuan. Nah, dengan peran yang berlipat-lipat nggak karuan ini, mungkin ada beberapa yang merasa bahwa waduh, kok maksudnya tuh jadi burden gitu, jadi beban kayak gitu. Jadi tapi inilah saat dimana Anda ini merasa Anda ini dibutuhkan, dan karena dibutuhkan maka itu tadi peran Anda sangat besar untuk orang-orang tercinta, orang-orang di sekitar. Kemudian juga di skop yang kita perluas, di skop yang lebih luas lagi. Ya. Ada penyemangatan nggak untuk mereka yang mungkin justru mendengarkan obrolan kita ini, teman-teman perempuan yang sekarang secara karir akan masih bagus, tapi agak mikir-mikir juga, iya ya ternyata kalau perempuan berkarir itu nanti mentok-mentoknya di sini-sini aja gitu. Bu Novi sudah mengalami banyak hal, mulai menjadi seorang profesional sampai sekarang menjadi seorang pemilik bisnis begitu ya. Mungkin apa pesannya? Mungkin jangan ragu-ragu, kerjakan saja atau apa? Kembali lagi gini, karena kita ini
punya anugerah luar biasa, kita ini punya misi yang dititipkan oleh Sang Pencipta kita, maka buatlah sesuatu yang akan menjadi legacy kita gitu. Jadi galilah ke potensi-potensi atau kelebihan-kelebihan yang kita miliki. Tidak semua orang memiliki kemampuan yang sama, tetapi tadi itu menggali kelebihan, karena dengan kelebihan yang kita miliki, kita akan maju di sana. Dan nggak usah mikir mau jadi pemimpin, mau jadi apa, tetapi tadi itu lakukan sesuatu yang kemudian ada di depan Anda dan Anda jiwai, lakukanlah sepenuh hati dengan semaksimal mungkin, karena di sana kemudian akan berproses. Jadi mau muncul akhirnya akan menjadi pemimpin atau enggak itu sebenarnya tergantung kita bisa melalui prosesnya atau enggak. Seperti itu. Dan sebagai perempuan kita punya kelebihan bahwa kita ini orang yang sabar terhadap proses gitu. Karena sabar terhadap proses itu tadi, kita enggak mentingkan hasilnya, enggak mentingkan jabatannya atau apa seperti itu. Tetapi bahwa karena namanya pemimpin itu bukan ditunjuk gitu ya, bukan pimpinan kan. Kan ada kita bilang pemimpin sama pimpinan. Gitu. Kalau pimpinan itu jabatan yang dikasih, diberikan SK gitu ya. Kalau pemimpin itu ya sesuatu yang kemudian kita ini muncul, bisa jadi bentuknya formal ataupun informal seperti itu. Ya, oke. Baik, sahabat Merkuri, siapapun Anda, seorang perempuan atau laki-laki, kalau perempuan ya silakan mengambil intisari dari penyemangatan ngobrolan saya dengan Bu Novi dari MSI dan juga Mbak April dari Hero Supermarket ya. Tapi kalau Anda laki-laki, yuk mulai bisa melihat, siapa tahu karir istri Anda lebih moncer, ya sudahlah, biarkan saja begitu ya. Iya, tugas suami mendukungnya. Baik, terima kasih untuk perempuan-perempuan hebat yang sudah bersama saya pagi hari ini. Bu Novi, terima kasih banyak ya. Sama-sama. Sekali lagi selamat Hari Kartini. Selamat Hari Kartini juga untuk sahabat perempuan Indonesia dimanapun berada. Ya.